Kami di bawah nomor 4 itu. Ya. Maria. Di Maria Sohati. Ya, satu sama. Satu anak begitu tuh bisa 500. Ukuran kita. Nah, Karena tidak sudah. Iya, karena ukuran tidak sama. Oh, ini 18 toh? Oh, ini sama 18. 18 sama tapi sudah paham dulu. Orang yang sekitar begini apa? Oh, mau ukuran 18 itu dihantar dan turun. Yang prakteknya ya Bapak? Yang prakteknya itu maksudnya sekarang di office ini seperti dia 4 kali 4 kali 500 kali mereka itu intensitas dan jauh. Ada malu yang
Biasa di pokok kecil dan terangkat. Oh, sama di perempatan tadi naik ke atas. Oh, mau lihat. Di pas tonjak itu yang ada warna. Berarti nanti kita dapat kanan. Dapat kiri. Mana itu sebelah sini? Kita langsung kita angkat nanti lama. Ya.
Hindi. Ini apa nih kasih di bawah? Sana. Selamat pagi Pak Anton. Sarapan dulu. Selamat pagi Pak Emen. Ngopi dulu. Ngopi. Oh, saya lagi di jalan jadi lagi sarapan dulu nih. Baiklah. Tidak singgah di mana-mana tuh. Tidak. Tahu. Yang papa makan dulu. Ngopi dulu masih. Mereka punya background sama oh. Saya ganti. Saya juga ganti. Satu kantor kok. Di hotel. Pakai green screen yang baik sedikit. Ini so bagus nih pemandangan. Jaringan ini. Sedikit lagi lampu padam itu kan di sini nih. Coba. Lampu padam juga sinyal masih ada tuh. Yang penting kecas full memang. Sinyal ada apa kebiasaan lampu padam sinyal hilang le. Itu Pak Anton itu penyakit itu Pak Anton tahu karena Pak Anton juga di Kedang Pak Anton tahu itu. Makanya nih bahaya nih. Kita berapa jam ini meeting hari ini? 3 jam. 3 jam ya? Ini sudah 3 jam. Berarti jam 11.30 tuh selesainya. 12 biasanya tuh kita tergantung presentasi. Halo.
Tidak untungnya kita di kelas A tuh karena kita harus tepat waktu, karena beliau harus masuk tepat waktu di kelas B. Kalau di kelas B itu mereka mau sampai malam itu tidak apa karena sudah habis kelas. Nah, Ganti satu background dulu nanti sama ya. Langsung ganti sepunya le. tapi belum Jangan sama lihat lagi. nih. Dulu sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Hanya tadi tuh bilang kita tadi tuh beli sapu Kiko juga. Saya tidak bisa buat tapi ya green screen itu belakang layar itu backgroundnya karena saya lagi di alam terbuka saya. Lebih natural tuh. Ada yang bisa masuk. Saya kemudian supaya green screen saya Ada yang masuk. belakang layar saya Nah, apa itu di mana nih? ini supaya background kita lagi antar itu ada kegiatan ini mereka punya di kardus ini jadi saya tidak sempat bawa laptop. Bukan di Arnus. Mereka ada kegiatan menyongsong IBI di sini jadi Benar, benar. selamat pagi Pak Kasep. Bapak Guru Loren, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Hey. Pak Luris. Selamat pagi. Pagi. Macam dia cerah sekali di pagi nih. Saya lihat di jadwal itu kayak macamnya tidak ada libur, kita libur di hari Minggu saja nih. Iya tuh hari Minggu saya libur. Sabtu 2 minggu. Sabtu dan Minggu. Tidak ada Sabtu juga kuliah dari tanggal itu. Sabtu. Betul masuk. Itu karena kita di NTT. Itu Selamat karena pagi kita di Bapak-bapak NTT, semua. Kalau itu Selamat jadwal pagi, hari Selamat Minggu, pagi, Bapak. jadwal kita berarti minggu juga. Salam dan bahagia. Salam bahagia juga. Ini saya terima dulu ya, ada yang masuk. Dan Bapak di sini. Selamat pagi. Mari di sini. Sebentar ya. Oke, enak. Itu enak tuh. Kamal malu. Dan bawa itu, Kalau mau marah apa kesini lari ke sini, tidak boleh di sana, tidak boleh ganggu. Baru 6 peserta ya. Siap Bapak. Iya Bapak. Hari ini kita sampai setengah 12 saja. Tadi saya dengar ada Selamat pagi percakapan. Bapak dan teman-teman. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Pepe. Yang lainnya belum masuk ya. Saya sudah bagikan link yang tadi ada teman yang tidak bisa masuk karena HP error. Ada Ibu Paulina minta linknya, saya sudah bagi. Ibu Paulina katanya mau pakai HP karena laptop error. Iya Bapak, saya sudah masuk di ruang virtual, tapi tidak pernah ditolak terus. Jadi saya Ditolak bisa masuknya terus? lewat link ini. Waduh, Ibu Niko selalu ditolak ya. Kayaknya ibu salah kamar itu makanya ditolak gitu. Iya, bisa jadi. Sepertinya ada lagi Listrik yang mau padam bergabung. tuh. Kami listrik sudah padam ini.
Gejala tidak bagus. Iya. Fulgensius Casa. Mudah-mudahan sinyal aman. Ibu Paulina ini PP kah? Bapak? Ya Bapak? Bukan. Saya bukan, saya CGP Bapak. Lalu tadi ada yang ganggu jadi PP, itu naik kelas, lompat langsung itu. Iya, belum lulus CGP sudah naik ke PP. PP itu maksudnya Paulina Penny, Bapak. Oh ya kemarin itu ya. Ini kita punya pengajar praktik tidak ikut gabung kah? Iya mestinya bergabung mestinya ya. Nanti dihimbau di grup. Saya himbau lagi kalau bisa nanti bisa bergabung. Oh iya Bapak. Lalu ada Ibu Anastasia. Clemens. Jadi PP itu wajib bergabung nanti kalau elaborasi pemahaman dengan instruktur. Saya sebagai fasilitator juga wajib bergabung. Walaupun pasif, tetapi saya harus tetap mengikutinya. Demikian juga ketika ada kelas CGP dan fasilitator, PP-nya harus satu kelas, kan ada 2 PP. Mestinya 2 PP itu ya bersama-sama dengan CGP. Kayaknya dari beberapa pertemuan yang lalu 2 ya, itu tanpa CGP, tanpa PP ya. Iya Bapak. Baik, kita sudah 9 peserta ya, 9 CGP. Tinggal yang satu ini siapa ya? Ada Pak Antonius. Saya sebagai PP Anastasia. Ada Pak Clemens. Pak Pican belum ya Pak? Oh, Pak Vincent. Bisa hubungi Pak Pican dulu, kita punya tugas ada di Pak Pican itu, dia yang hari ini. Wah, itu wajib hadir itu. Bapak moderator sudah ada tapi Bapak Pak Serva ada ya? Ada Pak, siap. Pak Lawrence. Siap, ada Bapak. Ya, Ibu Paulina. Ibu Tiwi. Siap Bapak, selamat pagi. Selamat pagi ya. Ibu Ros. Tidak ada Ibu Ros, tadi sudah masuk. Halo Ibu Ros. Sudah Bapak, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya Bapak. Pak Fulgen. Siap Bapak, selamat Ya. pagi. Ibu Anastasia. Selamat pagi Bapak, mohon matikan kamera. Saya sebagai PP, terima kasih. Oh iya, tidak apa-apa. Jaringan ya. Iya, iya. Yang namanya juga ketika kita virtual kelas maya itu selalu punya kendala. Kalau memang masalahnya ada pada jaringan, ya boleh-boleh saja dimatikan kameranya supaya dia lebih kencang, dia lebih baik. Oke, Bapak Ibu CGP hebat. Saya ucapkan selamat pagi. Salam dan bahagia buat kita semua. Semoga pagi hari ini semua, semoga pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya sudah bagikan di layar Bapak Ibu. Terlihat ya, PPT-nya sudah terlihat.
Sudah Bapak. Sudah ya? Oke. Pak Pican lagi coba untuk masuk. Begitukah Pak Pican ada mau masuk ya? Nanti kalau masuk saya ada indikator yang soundnya bunyi, nanti saya terima. Oke. Pagi hari ini pertemuan kita yang ketiga kali, kita ada dalam ruang kolaborasi. Ya, sepertinya umur panjang ini baru saja terdengar bunyi-bunyian. Pak Rusman. Pak Pican sudah. Oke ya, sudah genap 10 CGP ya. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Kita ada dalam ruang kolaborasi sesi 2 masih dengan modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional ala Ki Hajar Dewantara. Kemarin sesi pertama itu kita ada dalam breakout room untuk berdiskusi, dan hari ini kita ada pada sesi 2, sesi presentasi, dan kemarin sudah dibagi 2 kelompok ya. Mestinya dibagi 3-4 kelompok, tapi sudahlah 2 kelompok ini mudah-mudahan tampil maksimal. Waktu yang dipakai untuk mempresentasikan itu satu kelompok bisa 35 menit. Nanti cara mempresentasikan saya akan tunjukkan. Oke Bapak Ibu. Identitas modul di layar Bapak Ibu terlihat. Kita masih ada pada paket modul paradigma dan visi guru penggerak, modul refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sesi pembelajaran ruang kolaborasi 3 JP. Jadi sebentar kita sampai 11.30. Saya kadang-kadang keasikan bisa saja lupa waktu. Bapak Ibu tolong diingatkan kalau saya lupa. Sudah mendekati 10 menit, mendekati 11.30, tolong saya diingatkan sehingga kita bisa akhiri kelas pada sesi penutup. Dan bersama saya fasilitatornya masih tetap sama. Saya tidak perlu sebutkan nama saya karena sudah 3 kali saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Yang menjadi kompetensi lulusan yang dituju, Bapak Ibu saya tidak bacakan karena tetap sama. Ada 2, Bapak Ibu bisa lihat di layar tertulis kompetensi lulusan yang dituju. Lalu capaian umum modul juga ada 2, capaian khusus modul ada 3, itu juga sudah saya tampilkan kemarin. Yang menjadi agenda kita juga tetap ada 5 agenda. Pembukaan sedang kita jalani. Lalu yang kedua refleksi pembelajaran modul, aktivitas seksi itu berkaitan dengan presentasi, lalu ada review aktivitas pembelajaran, dan kemudian penutup. Adapun tujuan pembelajaran ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan masukan dari rekan-rekan di luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang akan dipresentasikan. Pembukaan kita gunakan 25 menit, presentasi ada 90 menit untuk masing-masing kelompok. Dan yang ketiga ada penguatan hasil diskusi yang sudah dijalankan bersama-sama dengan saya. Lalu ada penutup itu 10 menit. Adapun kesepakatan belajar masih tetap sama. Bapak Ibu bisa lihat di layar ada 6 kesepakatan belajar yang tetap kita akan pakai sepanjang kita belajar bersama dalam
modul 1 sampai modul 3. Dan untuk presentasi kelompok Bapak Ibu bisa lihat di layar tanggung jawab dan peran masing-masing anggota. Yang menjadi presenter berperan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ada pemberi tanggapan yang berperan memberikan tanggapan positif. Sekali lagi tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain. Ada penanya yang berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Ada penjawab yang bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan lain. Nah, kalau soal penjawab ini satu kelompok ada 5 anggota, maka kita tidak harus kasih salah satu yang menjadi penjawab. Boleh saja semuanya mengambil peran sebagai penjawab. Lalu di setiap kelompok itu ada notulensi, ada penulis yang bertugas mencatat tanggapan positif dan proses diskusi. Ya. Total keseluruhan waktu masing-masing kelompok 30 menit. 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Tapi nanti karena waktu kita sangat luas, 3 kali 45 menit ini cukup lama. Mestinya saya bagi 3 sampai 4 kelompok. Sehingga ketika hanya 2 kelompok, maka waktu kita sangat luang. Jadi waktu fleksibel, bisa lebih dari 30 menit. Lalu ada presenter mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil. Bisa juga dia lebih, bisa kurang. Ada penanggap 8 menit, ada penanya, ya silakan, itu waktu seluas-luasnya diatur. Nah, yang terakhir itu Bapak Ibu bisa lihat, apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan. Anggota lain dalam kelompok presentasi juga bisa memberikan tambahan jawaban. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Saya beri kesempatan kepada kelompok mana yang mau pionir ya, lebih dahulu menampilkan hasil kerja kelompok. Saya tidak tunjuk. Kelompok 1 apa kelompok 2, silakan. Ya, karena tidak ada yang menjawab, maka saya langsung tunjuk saja. Ya. Kelompok 2. Ya. Waktunya sekali lagi fleksibel ya. Kita punya waktu yang abundant, yang sangat-sangat luas. Sekali lagi mestinya saya bagi 3 kelompok sampai 4 kelompok. Sehingga masing-masing kelompok kalau pakai 30-an menit, itu berarti sekitar ada 100-an menit dipakai. Tapi ini hanya saya bagi 2 kelompok, sehingga waktu dipakai semaksimal mungkin. Silakan kelompok 2, time is yours. Saya akan menyimak. Silakan. Pak Rusman. Baik. Ada Pak Rusman sebentar ya, Pak Rusman angkat tangan. Silakan Pak Rusman. Baik Bapak, kami dari kelompok 2, kebetulan kami sudah bagi ketuanya siapa, jadi nanti saya akan bagi share screen dan nanti disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Lawrence, begitu Bapak. Oke, boleh diatur masing-masing kelompok. Silakan, itu kewenangan, kedaulatan ada di tangan masing-masing kelompok. Pak Rusman, lanjut. Oke. Izin untuk share screen Bapak ya. Silakan, saya tarik dulu ya. Saya tarik layar dulu ya. Coba nanti Pak Lawrence yang mempresentasikan kepada teman-teman. Silakan Pak
Lawrence, Bapak Ketua Kelompok untuk selanjutnya mempresentasikan kita punya hasil diskusi ini. Silakan Pak Lawrence, Pak Laurentius Lau. Baik, terima kasih Pak Hasil, Pak Rusman dan teman-teman sekalian. Tidak mengurangi rasa hormat dan tidak sedang mengoffer ini tugas, tetapi kita kemarin sudah sepakat dan sudah Iya, Kakak. yang mempresentasikan di kelompok Ya, kita. sudah kok. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya minta kesediaan dari Pak Rusman untuk bisa share Beta screen, kirim sudah, lalu saya saya minta nomor HP kesediaan dari Ibu Paulina Tuko, bisa Kakak Sumbeli, karena beta juga kurang. mencatat sebagai notulen, bisa mencatat semua masukan dari teman-teman kelompok 1 yang sebentar lagi akan menyangkut Dalam nota itu hasil sebentar ya diskusi beta. kelompok di tugas ini. Sebentar ya. Mungkin Ibu TV kesempatan saya berikan. Baik Pak Guru, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu CGP hebat, Bapak Fasi selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami selesaikan pada hari kemarin. Pak Rusman bisa di scroll layar supaya saya bisa presentasi. Baik, yang pertama untuk soal yang pertama, slide kedua dulu Pak Rusman. Oke. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini kami membagi ada 2 jawaban. Yang pertama berdasarkan konteks sosio dan yang kedua berdasarkan konteks kultural. Konteks sosio meliputi, Pak Rusman slide berikut. Konteks sosio meliputi yang pertama, murid berani meminta maaf dan mengakui kesalahan. Yang kedua, gotong royong atau dikenal dengan gemohing. Yang ketiga, adanya budaya toleransi. Dan yang keempat, saling menghormati. Lanjut Pak Rusman. Yang berikut adalah konteks kultural. Yang pertama, ada kearifan lokal meliputi makanan lokal, tarian daerah, pakaian daerah, dan lagu daerah. Yang kedua, peringatan hari besar keagamaan. Yang ketiga, pembiasan doa bersama. Lanjut terusnya. Yang kedua, soal yang kedua, nilai luhur kearifan budaya yang dapat dikontekstualkan adalah budaya gotong royong atau gemohing, di mana sebagai individu atau masyarakat murid diajarkan untuk saling menolong atau saling tolong menolong dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Ini berkaitan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara Ing Madya Mangunkarsa. Poin yang kedua adalah nilai toleransi berkaitan dengan bagaimana murid diajarkan untuk menghormati keragaman umat beragama atau Tuturi Handayani. Poin yang ketiga di sini melibatkan tokoh agama dalam perayaan hari besar keagamaan, yaitu Ingarso Somtiodo. Lanjut Pak Rusman. Jadi kami sudah pakai kembali. Soal yang ketiga harusnya saya tampilkan pertanyaan nomor 3 ya. Di sini kami menyepakati satu kekuatan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas ataupun di sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya setempat. Di sini kami menyepakati satu kekuatan yaitu gotong royong atau gemohing tadi, dan ini sudah ada jadwal rutinnya.
Terima kasih. Barangkali presentasi dari kelompok 2 cukup sekian. Kesempatan saya berikan kepada moderator. Baik teman-teman, terima kasih untuk Ibu Tiwi. Sebagai ketua kelompok saya menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan untuk mempresentasikan tugas dari kelompok kita. Kesempatan ini saya kembalikan kepada Bapak Fasil untuk bisa memandu tanggapan atau proses selanjutnya dari teman-teman kelompok 1 untuk bisa menanggapi presentasi tugas dari kami kelompok 2. Halo Pak Lawrence. Ya Bapak. Ya, jalannya diskusi ini diatur oleh kelompok masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi kesempatan yang berikut kepada teman-teman kelompok 1 agar bisa menanggapi hasil presentasi tugas dari kami kelompok 2. Kesempatan saya berikan karena menurut Bapak Fasil tadi bahwa waktu kita sedikit fleksibel, sehingga kami berharap teman-teman berlima di kelompok 1 bisa punya pikiran masing-masing untuk menanggapi tugas yang sudah kami presentasikan. Waktu kami berikan. Mungkin sedikit saran untuk teman-teman kelompok 1 yang mau bertanya, mungkin silakan angkat tangan begitu, ajukan tangan supaya kita tahu siapa yang mau bertanya begitu. Masukan saya seperti itu, Pak Lawrence. Terima kasih. Baik, Itu sudah ada Pak Anton. Anton silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Lawrence. Tadi kelompok 2 di nomor soal 3 menyepakati kekuatan pemikiran KHD yang menebali perilaku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Tadi gotong royong ya. Betul ya, gotong royong. Ini gotong royong, ini yang nomor 3 ini tentang kegiatan yang dilakukan siswa di sekolah ya. Jadi bisa dipaparkan sedikit mengenai kegiatan konkret gotong royong yang ada di sekolah. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita langsung jawab ya teman-teman ya. Langsung jawab saja sehingga ini. Baik, menurut Pak Anton kira-kira kegiatan atau aksi nyata apa, kegiatan konkret apa yang bisa disampaikan untuk menjelaskan jawaban di nomor 3 bagaimana menyediakan sebuah kegiatan yang bisa menebalkan waktu siswanya. Ibu Tiwi, saya silakan. Baik, terima kasih Pak Lawrence, terima kasih Pak Anton untuk pertanyaannya. Di sini kami menyepakati satu apa lagi? Satu kekuatan yang menebalkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu menurut kelompok kami ke arah gotong royong, karena di sini bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengajarkan satu karakter yang bisa dibawa oleh siswa atau murid ke depan, yaitu gotong royong, di mana bisa mengajarkan mereka untuk ke depan bisa saling tolong menolong dalam menyelesaikan segala sesuatu atau satu pekerjaan. Kalau di Lembata, di sini kan kita kenal dengan gemuhing, gotong royong itu. Ya, semoga pemikiran ini juga bisa kait mengait dan bisa dibawa terus oleh peserta didik setelah mereka di satu lembaga.
Barangkali dari saya demikian. Kelompok 2 anggota lain mau tambah silakan. Pak Lorenz, terima kasih. Pak Anton. Oke. Pak Lorenz, izin saya mau menambahkan sedikit. Silakan Ibu Paulina. Baik, terima kasih. Contoh kegiatan konkret gotong royong di sekolah, misalnya anak-anak bergotong royong membersihkan ruang kelas dan juga bersama-sama membersihkan halaman sekolah. Mungkin itu kegiatan nyata gotong royong di kelas, di sekolah. Mungkin tambahan dari saya seperti itu, saya kembalikan. Baik, Pak Fulgen mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Fulgen? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Anton yang sudah mengajukan pertanyaan. Sedikit menambahkan dari teman-teman yang sudah sampaikan terdahulu, Ibu berdua, saya tambahkan sedikit. Jadi Pak Anton menanyakan tentang hal konkret tentang kekuatan kita yaitu gotong royong di kelompok ini. Di situ kami punya tentang menyediakan jadwal. Menyediakan jadwal rutin itu maksudnya nanti contoh konkretnya seperti hal yang paling kecil adalah tugas piket. Tugas piket kita menyediakan dia punya sepakati, dia punya waktu jadwal, kita buat dia punya jadwal Senin, Selasa dan seterusnya. Nah, itu. Atau kita buat di situ jadwal kegiatan misalnya ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kita buatkan, akan kami buatkan dia punya jadwal, terus kita terapkan secara rutin kita laksanakan. Karena di situ kalau kita hanya buat 1-2 kali saja tidak rutin, maka ras gotong royong tadi itu akan dengan sendirinya hilang. Jadi kita harus buat secara rutin supaya memperkuat rasa gotong royong pada diri anak. Mungkin hanya itu kata. Terima kasih. Baik, Pak Fulgen. Pak Anton bagaimana dengan tanggapan balik dari beberapa teman dari kelompok kami tadi bagaimana? Baik, terima kasih ya. Saya rasa cukup jelas ya, sudah cukup jelas jawaban dari teman kelompok 2 mengenai apa yang saya pertanyakan tadi, kegiatan konkret dari gotong royong tersebut. Jadi itu saja saya. Baik, Pak Anton, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh beberapa teman dari kelompok kami untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Anton. Kemudian ada Pak Clemens ya? Siapa Guru? Clemens, silakan Pak Clemens. Oke, baik, terima kasih Pak Niko, selamat pagi. Ya, Pak Niko. iya, silakan. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2 yang sangat bagus. Saya ingin meminta, tadi sudah dipaparkan sampai dengan hasil kegiatan konkret gemohing atau gotong royong yang dilakukan di sekolah. Saya berpikir bahwa pada saat melakukan kegiatan aksi seperti itu pasti ada punya tantangan bagi seorang guru maupun untuk peserta didik di sekolah. Mohon dari kelompok 2 bisa menggambarkan tantangan apa saja dan solusinya. Mungkin pada saat Bapak Ibu dari kelompok 2 memberikan solusi, itu bisa kami pakai untuk semua CPG ini, pakai untuk kita sama-sama membuat aksi gotong royong di sekolah seperti itu. Mungkin solusi-solusinya itu masih kurang untuk kami, sehingga kami bisa menambah untuk kegiatan aksi gotong royong di sekolah kami seperti itu. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Baik, Pak Clemens, saya ulangi sekali lagi untuk Ibu Tiwi. Kira-kira kekuatan yang kita sepakati ini apakah akan ada tantangan dan bagaimana solusi yang harus kita tempuh untuk menghadapi tantangan itu? Mungkin
Demikian Ibu Tiwi, kesempatan saya. Tadi lupa lakukan berikan refleksi untuk langsung masuk. Saya lupa. Lupa berdoa juga. Baik, terima kasih Pak Lorenz. Terima kasih Pak Clemens untuk pertanyaannya. Menurut pemikiran saya, otomatis setiap sesuatu yang kita buat pasti ada tantangan. Begitupun dengan budaya gotong royong yang ada di sekolah, tentunya ada tantangan. Tantangan yang bisa kita lihat bersama di sini kalau di sekolah yang adalah karena setiap murid datang dari latar belakang yang berbeda, otomatis pemikiran mereka juga berbeda-beda. Nah, ini juga satu tantangan besar bagaimana kita sebagai pendidik bisa menyatukan para murid ini untuk bisa ikut dalam satu kegiatan, karena seperti tadi latar belakang berbeda-beda, maka otomatis pemikiran pun berbeda-beda. Itu barangkali tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selain itu ada juga ide atau gagasan atau pendapat yang otomatis berbeda-beda juga. Nah, di sini yang menjadi solusinya adalah, saya sementara berpikir solusinya, saya minta teman-teman kelompok bisa membantu saya untuk bersama-sama mencari solusi untuk tantangan yang tadi. Barangkali cukup sekian dulu Pak Lores, bisa tambah sementara saya cari solusi dulu. Cari solusi di mana nih Bu? Ya, terima kasih Bu Tiwi. Kita maklum ya teman-teman ya. Kita maklum, kita sama-sama belajar, kita memaklum itu. Kita tidak, kemarin diskusi memang kita tidak berpikir. Aduh, mati lampu. Kita tidak berpikirnya sampai ke situ. Kita fokusnya pada 3 soal pemantik, 3 soal tugas yang kita diskusikan itu. Memang ya, betul, semua segala sesuatu perencanaan itu pasti ada tantangan, dan sebuah tantangan itu pasti ada jalan keluar. Jadi saya tambahkan sedikit berkaitan dengan tantangan ini bahwa kita tentu pasti menghadapi tantangan, baik itu tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Sehingga apapun tantangan itu, sedikit gambaran solusi untuk menjawab tantangan yang disampaikan oleh Ibu Tiwi tadi, bahwa berkaitan dengan latar belakang siswa, kemudian bagaimana ide atau pendapatan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, juga pendapatan yang berbeda, maka bagaimana caranya kita sebagai seorang guru, kita harus menyikapi itu dengan langkah-langkah yang sudah sedikit banyak kita diskusikan dari mulai dari diri kemarin, kemudian dengan video-video pembelajaran yang mungkin kita akses bersama pada beberapa hari lalu. Sehingga ada begitu banyak tantangan, tetapi ketika kita sebagai guru, sebagai seorang guru, kalau kita cermati secara baik, maka dengan penuh kesabaran dan dengan cara atau dengan upaya yang sudah digambarkan dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, maka apapun tantangan yang mungkin kita hadapi dalam dunia pendidikan pasti kita selesaikan dengan yang ingin dan juga dengan penuh kesabaran. Mungkin dari saya demikian, teman-teman dari kelompok 2, mungkin ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Clemens, mungkin saya berikan kesempatan. Ibu Tiwi sebentar ya, Pak Fulgen. Oh, oke, baik. Pak Fulgen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Clemens. Sedikit dari saya yang saya alami, kurang lebih kita semua sebagai pendidik mengalami tantangan yang paling mendasar adalah kurangnya partisipasi siswa. Ini menurut pengalaman saya, ketika siswa tidak berpartisipasi, maka peran guru itu yang utama. Jadi kita menuntun, sebelum kita menuntun, bagaimana kita mendalami, mencari tahu. Yang paling pertama adalah mencari tahu penyebab tidak
berpartisipasi dalam kegiatan hal apa saja. Kalau kita mencari tahu dia punya penyebab, kita cari solusi. Jadi pengalaman konflik yang saya alami itu ketika anak itu tidak berpartisipasi, saya mencari tahu alasannya. Yang pertama bahwa aktivitasnya sibuk, misalnya karena terlalu sibuk di rumah, sehingga kalau kita minta untuk tidak dua jam sekolah, maka dia pasti masih kegiatan rumah. Saya ke rumah, kita cari tahu lagi di rumah, ternyata di sana dia tinggal bukan dengan dia punya orang tua, tapi tinggal dengan nenek. Nah, orang tuanya pergi merantau. Dari situ kita mulai cari solusi yang terbaik untuk anak tersebut, motivasi dia, kita bangun komunikasi yang baik sehingga anak itu bisa masuk kembali ke kelompok kita yang sama Tuhan tadi untuk kita kuat. Dia punya rasa semangat gotong royongnya itu kita bentuk di situ. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan. Baik, Pak Fulgen, Ibu Tiwi. Ya, baik, terima kasih Guru. Tadi setelah Pak Lorenz membuka pembicaraan tadi untuk tentang solusi ditambah dengan Pak Fulgen tadi, maka saya semakin punya satu pikiran begini. Satu solusi yang bisa kita buat bersama itu menurut saya adalah kita sebagai pendidik, bagaimana kita sendiri memberi contoh utama, contoh lebih dulu untuk bisa diikuti oleh anak-anak. Contohnya yaitu bagaimana kita mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai dari gotong royong. Bagaimana sebagai seorang pendidik kita sendiri lebih dulu buat sehingga bisa diikuti atau dicontohi oleh siswa. Saya rasa contoh ini lebih tepat kalau kita buat, otomatis anak-anak kita bisa lihat dan bisa tiru. Karena saya juga setuju dengan Pak Fulgen tadi tentang menurut dia tentang menuntun sendiri. Bagaimana kita mencari tahu, kemudian mencari solusi. Saya setuju, dan mungkin contoh yang bisa kita ambil upaya bersama yaitu bagaimana kita sendiri menanamkan atau melakukan sendiri nilai-nilai itu sehingga bisa diikuti oleh siswa. Barangkali demikian Pak Lorenz, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Ibu Tiwi. Bagaimana Pak Clemens atas tanggapan balik dari kami kelompok 2, Clemens? Baik, terima kasih. Bisa dengar Pak Lorenz? Bisa? Bisa. Oke. Terima kasih. Memang tadi saya menyimak, hampir semua kita mengalami hal yang sama pada saat melakukan seperti gotong royong tadi, yang seperti digambarkan oleh Bapak Ibu. Terima kasih untuk dari Pak Fulgen. Terima kasih banyak untuk menanggapi dengan bagus untuk kita saling memperbaiki dari guru seperti yang dikatakan oleh Ibu Tiwi. Kita memberi contoh lebih dulu, baru kepada anak-anak pasti akan mengikut. Terima kasih banyak Pak Lorenz dari kelompok 2. Saya kembali. Baik Pak Clemens, terima kasih banyak. Ya, ke yang berikut teman-teman dari kelompok 1, mungkin yang masih mau bertanya atau menanggapi presentasi kami dari kelompok 2. Pak Fulgen masih mau menyampaikan pikirannya, Pak? Dari Pak Pican, Pak Lorenz. Pak Pican. Salah pencet. Oh ya, Pak Lorenz. ya, oke. Pak Pican, Ya. silakan Pak Pican. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak Lorenz. Sebelumnya Lanjut. maaf Bapak. Ya. Saya tadi masuk terlambat karena ada kendala teknis sehingga saya terlambat tadi. Baik, Pak Fasil dan teman-teman sekalian. Oh, mohon maaf, yang bicara ini Pak Filipus ya, minta maaf. Saya kira Pak Lorenz. Ya, lanjut Pak Filipus ya. Oke, baik Bapak. Baik, saya tidak mengikuti presentasi secara utuh, tapi sedikit menangkap pembicaraan-pembicaraan terdahulu tadi bahwa terkait dengan gemohing atau gotong royong tadi, kearifan lokal tadi, saya belum dapatkan bagaimana gemohing yang ada di sekitar masyarakat. Mendengar penjelasan tadi itu rata-rata berbicara di sekolah, tapi di sekitar lingkungan masyarakat mungkin contoh
gemohing itu dalam bentuk apa? Kira-kira gemohing yang ada di lingkungan masyarakat atau di kampung kita tuh seperti apa, bisa diberikan contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hanya satu nilai itu saja atau mungkin ada nilai-nilai lain lagi yang bisa digunakan atau bisa diambil dari sosial masyarakat atau sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu? Apakah hanya cuma satu gemohing itu atau masih ada nilai lain lagi? Mungkin pertanyaan saya itu, mohon penjelasan. Terima kasih, saya kembali. Baik Pak Pican, yang Pak Pican sampaikan ini berkaitan dengan kira-kira selain kira-kira kekuatan gemohing yang ada di lingkungan masyarakat itu kira-kira konkretnya apa. Kemudian selain kesepakatan dari kami kelompok 2 berkaitan dengan satu kesepakatan kekuatan yaitu gotong royong atau gemohing ini, apakah masih ada kekuatan yang bisa kita tetapkan, kita terapkan di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan kesepakatan atau kekuatan yang bisa menyebalkan laku siswa. Pak, saya minta kesempatan Pak Fulgen bisa menanggapi dua pikiran dari Pak Pican. Pak Fulgen, saya. Baik, terima kasih Pak Lorenz. Terima kasih Pak Pican yang sudah memberikan pertanyaan yang bagus. Saya coba menjawab sedikit pertanyaannya. Yang pertama tentang gemohing yang ada di masyarakat. Jadi mohon izin kita sekedar menceritakan pengalaman saja. Di desa saya, tempat saya mengajar, di Desa Bareng itu, hal yang paling bagus yang saya amati, yang mungkin jarang terjadi di kampung saya adalah salah satu itu gemohing. Itu hal yang paling mendasar membuat saya tergugah itu adalah misalnya saat membuat rumah. Kita membayangkan saja rumah yang ukuran besar, fondasi rumah yang ukuran besar, ukuran 9 kali 10 misalnya. Itu dalam hitungan jam saja, setengah jam misalnya itu sudah dikerjakan. Nah, mereka punya kebiasaan gemohing ini, itu kita tidak pakai pakai undang-undang untuk datang bekerja, tidak. Begitu mesin moleng bunyi atau dengar pasir, skop bunyi, itu dengan sendirinya mereka langsung datang. Nah, mereka datang, misalnya kita laki-laki bekerja, nah ibu-ibu ini mereka datang membawa makanan. Jadi tuan rumah itu tidak menyediakan makan, mungkin hanya menyediakan ya kopi, rokok sebatang untuk kita sama-sama menikmati. Nah, itu pengalaman konkret yang saya alami di Desa Bareng, itu tentang gemohing. Terus Pak Pican, pertanyaan yang kedua, apa tidak ada nilai lagi, nilai kesatuan lagi selain gotong royong? Nah, jadi terlebih dahulunya kami sudah sepakat tidak 4, tetapi karena pertanyaan nomor 3 tadi, bahwa kita menyepakati satu saja, satu kekuatan yang akan kita buat, maka kami menyepakati satu itu, dari 4 itu kami ambil gotong royong. Mungkin hanya itu Pak Pican, saya kembalikan Pak Lorenz, terima kasih. Ya, Pak Fulgen, sangat jelas ya Pak Pican ya. Ya. Sudah sangat jelas, saya belum menambahkan lagi ya. Mungkin kesempatan ini saya kembalikan ke Pak Pican, kira-kira apa masih mau menyanyi atau Ya, terima kasih Pak Lorenz. Saya kira penjelasan dari Pak Fulgen bisa diterima. Terima kasih. Baik Pak Pican, terima kasih. Masih ada 2 ya dari teman-teman dari kelompok 1. Maaf. Ya. Kami masih berikan kesempatan pada teman-teman dari kelompok 1 untuk masih bisa menanggapi. Kami punya hasil presentasi pada tugas pada kesempatan.
Saya Florence. Pak Clemens. Ya, Oh, nah, ini kita diskusi jadi mohon maaf Bapak Nito, kita omong agak mungkin kalau waktunya sudah habis bisa dibatasi. Nah, ya, waktunya diberikan seluas-luasnya. Kita punya waktu banyak sekali. Lanjut. Oke. Jangan marah ya Florence, kita diskusi kita. Ya. Oke, baik. Tadi dijelaskan ada beberapa poin di lagi di send screen ini. Saya temukan di sekolah saya itu banyak anak yang hampir seluruh anak itu secara sendiri itu tidak mengakui kesalahan apa yang dibuat, dan secara sendiri itu tidak meminta maaf kecuali dipaksa oleh seorang guru atau seseorang begitu. Jadi di sini terima kasih banyak dari kelompok 2 berani untuk melatih murid untuk berani meminta maaf dengan mengakui kesalahan. Kira-kira itu caranya bagaimana Pak Lawrence? Saya butuh itu sekali, soalnya di sekolah saya banyak yang kejadian seperti itu, sehingga saya butuh caranya. Mungkin singkat saja supaya saya juga bisa gunakan, mungkin Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Begitu saja Pak Lawrence, saya kembalikan. Baik Pak Clemens untuk pertanyaannya yang kedua ya, kesempatannya yang kedua untuk menyampaikan pikirannya, dan ini sangat menarik. Mohon maaf dan mohon maaf Flores, mohon maaf Pak Niko, itu keterbatasan saya sebagai seorang guru hingga sampai sekarang saya belum bisa cari tahu atau belum mendapat suatu solusi yang bagus untuk menangani murid bisa mengakui kesalahannya sendiri tanpa ditekan atau meminta maaf seperti itu, Pak Lawrence. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi ini merupakan hasil diskusi kami kemarin berlima berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Artinya tidak semua sekolah kita miliki, tetapi kekuatan-kekuatan yang sudah dan sedang ada di beberapa sekolah yang mungkin ada teman-teman yang mengalami atau sedang mengalami kekuatan yang ada pada poin konteks sosial di nomor 1 yang kami sepakati kemarin di diskusi. Sehingga berkaitan dengan ya kita boleh katakan bahwa apa yang mesti kita lakukan sehingga kekuatan konteks sosial di poin pertama ini bisa tercapai atau bisa dengan sendirinya ada dalam kita punya sekolah atau kita punya kelas. Untuk pertanyaan dari Pak Clemens ini, saya berikan kesempatan kepada Ibu Paulina Penny untuk bisa menyampaikan pikirannya, atau mungkin dalam bentuk sharing, atau mungkin ya tips dan lain sebagainya yang bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Pak Clemens. Ibu Paulina. Baik Pak Lawrence, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Clemens. Mengenai pertanyaan bagaimana solusi pendidik atau guru untuk menghadapi siswa untuk berani meminta maaf dan mengaku kesalahannya. Yang saya lakukan di sekolah menurut pengalaman saya, yang pertama saya memanggil anak-anak yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan. Setelah itu kita melakukan wawancara. Jadi saya bertanya apa yang mereka lakukan, ataukah apa kesalahan yang sudah mereka lakukan. Setelah mereka menjelaskan apa kesalahan dari perbuatan yang mereka lakukan, saya bertanya lagi kepada mereka bahwa apakah kesalahan yang kamu buat itu memberikan dampak bagi orang yang kamu buat kesalahan atau tidak. Contohnya seperti pengalaman di sekolah saya, mereka suka menyebut nama orang tua. Jadi setiap kali pasti selalu mereka
sebut nama orang tuanya. Nah, itu membuat orang yang disebutkan nama orang tuanya itu menjadi emosi. Nah, dari situ mereka jadi bertengkar dan berkelahi. Nah, setelah itu saya memanggil mereka dan berkomunikasi dengan mereka dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik untuk orang lain. Jadi saya memberikan solusinya, kalau kamu berada di pihak yang bersalah, apakah kamu terima atau tidak? Nah, dari pertanyaan itu menggugah hati mereka untuk mengakui kesalahannya, sehingga saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdamai. Jadi pada saat itu juga saya minta mereka untuk berdamai juga. Jadi tidak tunggu-tunggu bilang sampai sebentar pulang sekolah atau tidak, tapi pada saat itu juga mereka langsung meminta maaf dan mengakui kesalahan. Jadi intinya di sini adalah komunikasi dari guru dengan siswa. Hanya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Pak Laurentius. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Polina. Saya tambah sedikit bahwa dan itu kalau kita lakukan secara terus-menerus, maka akan terjadi sebuah pembiasaan yang positif, di mana pada suatu titik anak akan sendiri berani untuk meminta maaf dan berapa menit sebelum saya kembalikan ke Pak Clemens, Pak Rusman Rajab bisa menanggapi lagi tentang pertanyaan dari Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin sedikit menambahkan berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Clemens tadi. Jadi mungkin tadi yang dijelaskan Ibu Paulina tadi mungkin itu untuk konkretnya yang mungkin pernah Ibu lakukan. Jadi mungkin kalau menurut pandangan saya untuk menindaklanjuti atau untuk memberikan wawasan mengenai permintaan maaf ini kepada siswa, menurut saya yang pertama itu kita lakukan bina iman dan takwa. Itu sepertinya sebenarnya Ibu guru agama di sini. Jadi kita manfaatkan guru agama di sekolah untuk membina iman dan takwa anak didik kita di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga kita sebagai katakan kita semua guru mapel di sini, berarti kita bisa lakukan dengan memberikan tontonan video edukasi. Artinya bahwa kita memberikan video, memberikan siswa untuk menonton video edukasi yang berkaitan dengan berani berminta maaf. Karena kita tahu bahwa mungkin di YouTube banyak video-video seperti itu yang mungkin kita berikan kepada siswa untuk mungkin menambah pengetahuan mereka atau menambah wawasan mereka tentang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu berani untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Mungkin dari saya tambahannya seperti itu. Saya kembalikan Pak Loris. Terima kasih. Berarti batu turun bapak bisa keluar tuh bisa. Mic-nya Pak Guru. Pak Lorenz mic-nya masih mute. Pak Fulgen atau Pak Fulgen ya? Di sini juga masih kasih turun, nanti sana duluan. Terima kasih atas kesempatan Saya kasih mati begini, ini suara tidak masuk. Terima kasih juga kepada teman-teman guru terdahulu yang sudah menyampaikan solusi atau pengalaman untuk menyadari anak agar dia bisa melakukan atau mengakui kesalahan. Terima kasih Pak Clemens sudah memberikan pertanyaan. Ya, maunya ini kan saya kasih mic tidak aktif. Untuk dari saya, saya pikirkan yang saya mau sampaikan itu yang pertama bahwa pada prinsipnya Bapak Ki Hajar Dewantara semboyannya itu, maka guru itu sebagai teladan, maka kita guru harus mengakui kesalahan untuk segera memperbaikinya. Di dalam prakteknya itu
itu guru harus bisa memberi contoh, mengakui kesalahan sendiri di depan kelas, menunjukkan bahwa dia bersalah. Contohnya yang saya biasa buat itu saya memarahi siswa. Kita sebagai manusia yang lemah pasti ketika siswa membuat kesalahan tiba-tiba saja, spontan itu saja, dengan menggunakan kata kasar atau bagaimana di luar dari pemikiran kita di antara, maka saya sesegera mungkin langsung mengatakan, anak saya minta maaf, yang saya buat ini itu demi kebaikan kamu. Terus kita tambahkan lagi sehingga anak itu benar-benar sadar. Nah, itu tentang memberi contoh yang baik. Terus satu lagi itu tentang keberanian untuk berkata jujur. Nah, di sini kita sebagai pendidik, kita mungkin harus menciptakan lingkungan yang aman di sekolah sehingga siswa itu bisa merasa aman untuk bisa mengakui kesalahan tanpa harus rasa takut. Kalau saya mengaku jangan sampai saya dihukum. Nah, begitu. Ketika kita sudah menciptakan lingkungan yang aman, maka siswa tadi dengan sendirinya dia akan mengakui kesalahan. Dia tidak pikir sebentar dia dihukum. 1 jam 18 menit. Guru akan memberi nasihat saja. Nah, mungkin dari saya hanya 2 itu saja, Pak Lorenz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan. Terima kasih Prof. Gen sudah melengkapi Ibu Paulina dan Pak Rusman. Sudah sangat jelas. Tadi Ibu Tiwi ada angkat tangan yang mungkin tambah lagi jawabannya. Iya. Baik, terima kasih Guru. Tadi saya mengangkat tangan sebelum Pak Fulgen, tapi sudah dilengkapi oleh Pak Fulgen. Di sini saya juga sependapat dengan Pak Fulgen dan juga sebelumnya Pak Rusman saya juga sependapat. Ibu Lina juga saya sangat setuju bahwa contoh konkret yang diberikan oleh Ibu Paulina tadi sangat bagus. Tetapi menurut pemahaman saya sejauh ini, sebelum kita masuk kepada contoh konkret seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Paulina, maka sebelumnya itu berdasarkan pengalaman, maka seperti tadi Pak Rusman tadi, saya kembali karena selain saya juga mengasuh mata pelajaran agama Katolik, otomatis itu berkaitan dengan basic saya, maka yang sudah saya buat sejauh ini adalah sebelum masuk kepada contoh-contoh seperti Ibu Paulina tadi, maka terlebih dahulu dalam pembelajaran saya biasanya menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada murid atau peserta didik terkait dengan nilai-nilai atau karakter yang harus ditanamkan. Dilengkapi tadi dengan Pak Fulgen tadi tentang penjelasan yang begitu bagus, maka saya juga setuju. Yang pertama yaitu setelah kita memberikan penjelasan, kita memberikan pemahaman, maka otomatis kita pelaku lebih dulu, kita memberikan contoh lebih dulu, atau kita membuat lebih dulu. Di sini saya juga sama seperti Pak Fulgen, kalau ada salah di kelas, saya itu tidak pernah sungkan-sungkan untuk minta maaf. Otomatis dengan spontan, anak ibu minta maaf. Itu biasa saya buat sehingga dengan sendirinya akan membiasakan anak untuk tidak malu atau tidak sungkan untuk meminta maaf saat berbuat salah. Barangkali dari saya kurang lebih demikian. Saya kembalikan, terima kasih Pak Lorenz. Baik Ibu Tiwi, terima kasih. Jadi mungkin itu Pak Clemens, tanggapan dari teman-teman kami di kelompok 2. Kemarin memang itu kami muncul 4 poin kekuatan konteks sosial itu memang kita munculkan berdasarkan kekuatan-kekuatan yang sudah atau sedang kita alami di satuan pendidikan kita masing-masing, sehingga muncullah 4 kekuatan itu tanpa berproses seperti proses diskusi kita pada kesempatan ini. Kita munculkan, tetapi kita juga kami bersyukur bahwa dengan pikiran atau pertanyaan dari teman-teman, maka jawaban-jawaban kami di presentasi, di diskusi di penugasan kemarin itu memang sudah semakin jelas, dan saya merasa bahwa ini akan menjadi jelas untuk kita semua, di mana kita saling melengkapi pertanyaan yang sama, tetapi mungkin jawaban dari 2 kelompok ini kita jawabannya berbeda, sehingga dari penjelasan ini saya juga merasa bahwa ini sudah semakin lengkap dan sudah mulai terbuka jawaban-jawaban yang atau kekuatan-kekuatan yang kita temukan kemarin, baik itu di konteks sosial maupun di beberapa pertanyaan pemantik yang lain kemarin. Mungkin demikian Pak Clemens, bagaimana dengan tanggapan atau jawaban yang sudah kami sampaikan ini Pak Clemens?
Baik, terima kasih Pak Lawrence. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menanggapi. Sekali lagi saya mohon maaf karena pertanyaan saya mungkin agak di luar yang disiapkan oleh Bapak Ibu kelompok 2, cuma itu gambaran saja. Namun saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan contoh konkret setelah kejadian itu terjadi dan memberikan bayangan sebelum kejadian itu terjadi yang seperti digambarkan oleh Pak Rusman soal pendalaman iman dan segala macam yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Terima kasih Pak Lawrence, saya kembali. Baik Pak Clemens, masih satu lagi atau memang teman-teman kelompok 1 masih ada 2 yang belum bertanya? Ibu Rosalina, ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Fasilitator. Selamat pagi Ibu. Teman-teman, Bapak Ibu Ya, Guru pagi, Ibu. Angkatan 11. Ya Bapak, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Berkaitan dengan pertanyaan saya adalah seperti begini Pak. Pada nomor 3, hasil kesepakatan yang sudah dibuat oleh teman-teman adalah menyediakan jadwal rutin untuk kegiatan gotong royong. Saya sedikit meminta solusi dari teman-teman tentang keadaan di sekolah saya, yang mana untuk kesepakatan yang gotong royong ini di sekolah saya, misalnya ada kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah, di anak-anak diminta untuk membawa perlengkapan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Jadi misalnya parang atau tofa dan lain sebagainya. Kejadian yang saya alami adalah anak-anak tidak semuanya membawa alat yang diminta atau sudah diinformasikan sebelumnya. Mereka beralasan bahwa tidak memiliki barang tersebut karena notabene anak-anak berasal dari keluarga yang orang tuanya adalah nelayan, bukan petani, sehingga tidak memiliki tofa ataupun parang juga, hanya tidak semuanya Pak. Sehingga saya dari kejadian yang saya alami ini mungkin ada solusi sedikit dari teman-teman di kelompok 1 sehingga saya bisa menerapkan itu atau bagaimana melibatkan anak-anak untuk bisa bekerja sama, bergotong royong dengan baik di sekolah. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosalina yang sudah memberikan pertanyaan, juga meminta penjelasan berkaitan dengan hasil kesepakatan kami di nomor 3 itu berkaitan dengan gotong royong. Tadi sudah disampaikan Rosalina berkaitan dengan maksud dan tujuan pertanyaan yang disampaikan TV. Saya lihat sudah sangat semangat untuk menjawab. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Loren. Saya semangat karena ini saya juga alami di sekolah, jadi saya semangat untuk menjawab. Oh ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Rosalina untuk pertanyaannya. Memang betul seperti yang tadi saya sampaikan di awal tentang karena masing-masing murid berasal dari latar belakang yang berbeda, maka nanti berimbas pada ini. Kami sudah pernah mengalami ini Ibu. Waktu kami, saya kan pindahan Ibu, sebelumnya saya di Kupang, tapi setelah itu saya mendapat tugas maka saya pindah di Lembata. Pas tahun pertama
kami seperti biasa ada hari Sabtu biasanya kegiatan pembersihan. Kita janji mereka bilang bawa dengan parang toh, orang tidak bawa. Tapi coba ibu dengan teman-teman guru ambil satu langkah, nanti ibu mereka juga bawa parang toh, sapu, ibu mereka juga kerja. Otomatis mereka malu, mereka akan buat. Itu kalau sampai sekarang kalau kita kerja di sekolah tentang pembersihan, mereka lihat saja sudah malu karena guru-guru juga kerja, jadi otomatis mereka juga ini. Jadi kembali lagi seperti yang Pak Fulgen sampaikan bahwa kita guru sebagai contoh. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Baik, Ibu. Baik Ibu Tiwi, jadi kita berpegang teguh pada filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Tiga semboyan itu memang kita tidak bisa keluar dari itu. Kita tidak bisa keluar dari tiga semboyan. Sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Ibu Tiwi. Mungkin dari teman-teman dari kelompok 2 ada yang mau menjawab lagi berkaitan dengan pertanyaan dari ini kasih ke ini. Empau, terima kasih Empau. Oke, sebelum Pak Pican, sebelum saya berikan kesempatan, saya kembalikan ke Ibu Rosa dulu ya, Ibu Rosalina dulu ya Pak Pican ya. Ibu Rosalina, bagaimana dengan jawaban dari Ibu Tiwi? Ya, saya terima sebagai alternatif pertama yang nanti akan saya libatkan dan terapkan Ibu. Terima kasih Ibu Tiwi. Ya, terima kasih Ibu Rosa, semoga berhasil. Ya, amin. untuk sementara siapkan itu di rumah memang supaya ketika dibutuhkan semuanya siap. Baik, Pak Pican, kesempatan saya berikan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang kedua. Tadi Ibu Rosalina bilang ya terima untuk alternatif pertama. Sekarang saya coba masuk ke alternatif kedua, Ibu Ros. Oke, baik. Jadi mungkin sedikit pengalaman yang Ibu Rosalina baikkan dan satu solusi Ibu sudah baikkan. Lalu saya coba menambahkan lagi mungkin alternatif yang berikut. Kalau memang anak-anak sudah menyampaikan bahwa di rumah tidak ada alat seperti yang kita janjikan dengan mereka ya, nanti kita bisa berikan mereka tugas yang lain karena ini temanya kan membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kalau tidak ada bawa parang atau tofa atau apa, ya kita bisa suruh mereka bisa timbang air kah, apakah atau sapu lah. Yang pertama, lalu yang kedua bisa juga kita bisa atur gantian. 5 menit pertama 5 orang kerja dulu pakai alat yang sama. 5 menit berikut gantian, yang pertama istirahat. Bisa atur. Iya, Pak. Mungkin saya tambahkan. Terima kasih Pak Lorenz. Baik Pak Pican, terima kasih banyak sudah memberikan sedikit penjelasan lagi, menjelaskan apa yang disampaikan, menambah apa yang disampaikan oleh Ibu Tiwi, berkaitan dengan pertanyaan dari teman kita Ibu Rosalina Ubang. Ya, bisa diberikan tugas yang lain, tetapi masih berkaitan dengan kebersihan dan bisa diatur secara bergantian dalam tugas atau kegiatan yang sudah disepakati. Ya, baik, sangat menarik ya. Masih ada lagi dari teman-teman kelompok 1. Oh ya, ini Pak Fulgen dan Pak Rusman. Pak Fulgen ya, Pak Fulgen dulu, lebih dulu. Bisa mungkin bisa menambah atau memperjelas lagi jawaban dari berkembang sampai lama sekali. Terima kasih atas kesempatan. Fulgen, silakan. Ya, terima kasih Ibu Rosalina sudah memberikan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu Tiwi. Jawaban yang bagus. Mungkin saya tambahkan sedikit satu solusi lagi. Iya, Pak. Tadi tuh kegiatan yang anak-anak tidak kerja karena alat-alat, kekurangan alat atau tidak memiliki alat-alat. Maka solusi yang dari saya, itu saya melihat atau saya menyimpulkan bahwa itu tidak kurang dukungan dari orang tua. Mungkin ada beberapa orang tua menganggap bahwa tidak penting. Karena itu di luar dari akademik ya. Jadi mereka merasa tidak penting. Maka solusi dari kita itu saya sarankan atau yang saya alami di sekolah itu kita mengadakan pertemuan karena seperti yang kelompok 1 kami sampaikan tadi bahwa kami punya kekuatan itu kami menyediakan jadwal.
contohnya seperti kita setelah kita menyediakan jadwal, maka kita harus membuat pertemuan. Karena memang sangat janggal kalau kita paksakan orang di pantai harus bawa sofa apa semua. Maka kita tidak bisa paksakan mereka. Kita harus buat pertemuan. Kita ngomong dari hati ke hati terhadap orang tua. Kita harus menjelaskan kepada mereka arti dari gotong royong itu sendiri. Iya. Orang tua bisa mendapat anak-anak kita mendapat dukungan dari orang tua. Kalau kita tidak memberikan pengetahuan arti gotong royong, maka ya saya rasa kita pendidik juga kita keliru karena kita paksa orang nelayan bawa sofa ini agak parah juga ini. Jadi mungkin dari saya tambahkan itu saja Ibu. Di pengalaman tidak ada kesempatannya. Baik, Pak Fugen, Pak Rusman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya sedikit menambahkan, itu sudah banyak teman-teman yang memberikan tanggapan perihal Ibu Rosalina memberikan berkaitan dengan mungkin hal nyata yang mungkin Ibu Rosalina alami di sekolahnya. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama mungkin di sekolah kita masing-masing. Walaupun anak kita bukan dari latar belakang nelayan, terkadang kita suruh seperti itu, maka itu tidak bawa. Ada yang mungkin satu dua orang kita berikan bawa untuk kegiatan kerja bakti di sekolah. Jadi menurut pandangan saya di sini kita sebagai seorang guru perlu menekankan kepada siswa berkaitan dengan tanggung jawab. Artinya bahwa ketika kita seorang guru memberikan tugas kepada siswa untuk menjadi alat peralatan untuk kerja bakti, maka kita tanamkan juga nilai tanggung jawab kepada mereka bahwa bagaimana pentingnya nilai tanggung jawab terhadap apa yang telah kita berikan kepada mereka. Mungkin cuma itu saja Ibu berkaitan dengan tanggung jawab. Tidak saya seperti itu, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Pak Rusman, semakin melengkapi kita punya pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rosalina tadi. Mungkin masih ada teman-teman dari kelompok 1? Bilang betul kenapa? Saya rasa sudah tutup. Tidak ada yang bertanya lagi Pak Lauren. Pak Clemens, baik, jadi kesempatan terakhir kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapan dan juga meminta penjelasan dari kami kelompok 2 untuk mempresentasikan, menjelaskan poin yang menjadi hasil diskusi kami di kelompok untuk menjawab pertanyaan kemarin, sehingga kami sendiri merasa tugas kami semakin sempurna, dan juga dari diskusi kita pada kesempatan ini kita semua boleh saling melengkapi, menambah kita punya jawaban yang berkaitan dengan tugas yang kita sudah selesaikan kemarin. Memang kemarin selain kita dikejar waktu, juga kita menjawab kemarin, kita jujur kami di kelompok 2 memang kami menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, tidak berpikir sampai kepada refleksi mendalam berkaitan dengan atau tentang jawaban-jawaban yang diberikan ini. Sehingga dari pertanyaan teman-teman, kami di kelompok 2 merasa lengkap, artinya merasa jawaban kami sedikit lengkap dan sedikit menuju ke titik lebih baik. Mungkin demikian. Terima kasih kepada teman-teman. Kami kembalikan ke Bapak Fasil.
Pak Pak Lores Niko. Pak Lorenz, Pak Filipus mau bicara tuh. Oh ya, Pak Filipus Kapitan. Oh ya, maaf. Oke. Pak Filipus, silakan. Mungkin teman-teman untuk tadi kalau saya tidak salah dengar Ibu Tiwi ada janji ada cari-cari sedikit. Apakah Ibu Tiwi sudah menemukan pencariannya tadi terkait dengan tantangan dan solusi tadi? Kalau memang belum juga tidak apa-apa, nanti bisa dia sampaikan, nanti baru kita sama-sama lengkap. Kalau memang belum Ibu Tiwi, kalau sudah ya bisa disampaikan kira apa sih tantangan yang Ibu Pak Guru, mohon maaf tadi saya sudah sampaikan tuh, berarti Pak Guru tidak ikut ini mah. Tadi sudah disampaikan Pak Pican, sudah disampaikan oleh Ibu Tiwi tadi. Oh, mohon maaf kalau begitu. Oke, Bapak Fasil saya kembalikan. Terima kasih Pak Lawrence dan kawan-kawan. Terima kasih buat kelompok 2, kita berikan applause yang meriah untuk sebuah presentasi yang luar biasa dari kelompok 2. Mohon kalau bisa yang lainnya di-mute-kan karena sepertinya ada bocor ya. Ada suara-suara bocor sehingga agak mengganggu. Oke. Saya simak dengan baik, bahkan saya catat setiap poin-poin penting yang dipresentasikan, juga poin-poin penting dalam interaksi dialogis yang bertanya dan menjawab. Namun nanti di akhir daripada presentasi ini baru kemudian saya akan memberikan semacam catatan-catatan penting atau penguatan. Sedangkan saat ini saya kira kita berikan kesempatan kedua pertama kepada kelompok 1. Tadi kelompok 2 sudah selesai, kita langsung berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Tapi kembali lagi saya masih bertanya juga kepada Bapak Ibu, apa saya menanggapi sekarang atau nanti setelah selesai kelompok 1 presentasi baru secara keseluruhan? Mohon, menurut saya Bapak menanggapi di tiap kelompok saja Bapak, biar baik. kami mengingatnya bagus begitu. Setuju. Saya juga minta terima kasih karena saya jadi ragu. Kalau saya tunggu sampai semua selesai, jangan sampai saya lupa apa yang tadi sempat saya pikirkan. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih. Saya minta kembali untuk ditampilkan di layar yang tadi sudah ditarik tadi, dikembalikan. Siap. Ada 4 poin tadi. Ada 4 poin yang mau ditebalkan di lingkungan kelas dan sekolah, apa itu ditampilkan. Oke, baik. Oke, Pak. Ya, oke. Tadi ya berkaitan dengan gemohing atau gotong royong yang tadi terdengar lebih banyak didiskusikan. Gemohing ini kalau kita telusuri sebenarnya ini kekuatan yang secara lokal sudah ada di wilayah Lembata yang setara dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang juga ada di dalam setiap kurikulum, baik itu Kurtilas, bahkan sekarang juga sudah ada di profil pelajar Pancasila ya, itu ada gotong royong. Dan tadi dalam diskusi ternyata penebalannya itu saya catat di sini, kelompok 1 membuat satu rencana, menyepakati kegiatan yang bisa dilakukan secara rutin sehingga bisa menebalkan apa itu gemohing atau gotong royong. Tetapi kemudian diminta contoh konkret lagi tadi dalam diskusi saya dengar,
contoh konkret yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu kemudian ada tantangan-tantangan yang terjadi ketika perilaku menebalkan perilaku gotong royong atau gemohing ini diterapkan di kelas atau di lingkungan sekolah. Padahalnya mestinya tidak ada tantangan. Kenapa? Karena berangkat dari gemohing tadi. Itu adalah kearifan lokal yang sejalan dengan filosofi pendidikan. Tapi kalaupun ada tantangan, ya saya pikir memang itu biasa terjadi. Apalagi tadi dalam diskusi ada begitu banyak tantangan. Yang paling akhir itu tadi menarik, ada anak yang mengedepankan begitu banyak alasan bahwa karena orang tuanya bukan seorang petani, orang tuanya nelayan, maka dia tidak memiliki satu apapun di rumah, dia tidak memiliki parang dan lain-lain. Ya, saya kira itu bisa benar tapi bisa juga tidak benar. Itu dia selalu mengedepankan segala ketidakmungkinan. Saya berpikir tadi diskusi saya senyum juga. Anak ini kok bisa juga luar biasa mendustai guru-gurunya. Masa di rumah tidak pernah anak itu membersihkan halaman rumah. Kan begitu. Walaupun nelayan tapi paling tidak ada parang lah di rumah. Karena parang juga dipakai untuk potong ikan dan lain-lain, kan potong di rumah. Tidak mungkin karena nelayan jadi yang ada tuh tombak ikan, yang ada tuh mata kail dan seterusnya. Tapi itulah yang terjadi di setiap tempat. Saya teringat ya, ini kita saling mengisi ya. Saya teringat waktu ketika ada profil pelajar Pancasila, saya dampingi sekolah binaan saya. Itu bukan hanya faktor eksternal dari orang tua saja yang protes, tetapi dari dalam sekolah yang tidak terbiasa dengan kurikulum merdeka. Mereka menarik, tadi ada teman yang sama pikirannya dengan saya. Mereka berpikir bahwa belajar itu hanya pada dimensi kognitif, berpikir juga dengan keterampilan-keterampilan lain yang berkaitan dengan mata pelajaran. Tetapi sesungguhnya belajar itu ada 3 dimensi sebenarnya. Dan salah satu dimensi itu keterampilan gotong royong dan juga sikap gotong royong. Kan begitu. Bisa berkolaborasi dengan teman-teman itu butuh keterampilan berkolaborasi. Nah, tapi di sekolah juga kalau mindsetnya teman-teman guru tidak sampai ke situ, bisa jadi tantangan. Mereka bilang anak ini datang ini kita mau mengajar mereka. Jadi ada sedikit kekeliruan dalam memandang pembelajaran. Mereka menganggap bahwa ketika berada dalam ruang yang segi 4 itu, kemudian ada yang mengajarkan, ada yang memberikan pengetahuan, ada yang mendengarkan, ada yang mencatat. Itulah pembelajaran. Nah, sebenarnya itu tidak boleh ada dalam diri kita, apalagi kita sebagai guru penggerak. Belajar itu, sekolah itu bukan ruang kelas saja. Tempat belajar itu di mana saja dan setiap orang itu adalah guru. Dan tadi menarik juga, ternyata dalam memberikan pembelajaran itu, saya catat di sini ada beberapa teman yang bahkan memilih untuk menjadi teladan dalam pembelajaran. Jadi memberikan contoh sesuai dengan apa yang ditanamkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dia selalu memberikan keteladanan. Dia hadir sebagai pamong yang menuntun, yang membimbing. Dan menariknya kalau mereka tidak mau kerja dengan alasan tidak ada parang sehingga datang, ya ada yang bilang sudah kita buat secara bergilir. Ya, 5 orang duluan. Baru kemudian selesai 5 orang. Nah, tapi ada yang bilang sudah kalau begitu guru yang pegang parang, kemudian bekerja dan paling tidak anak akan merasa malu. Nah, saya kira itu juga baik. Anak-anak akan paling tidak kalau orang tuanya yang bekerja, dia mau lihat dia sendiri, dia malu juga. Nah, ini yang kalau ditebalkan, dibuat secara terus-menerus seperti itu, saya percaya akan terjadi perubahan. Walaupun penolakan itu ada di mana-mana. Bukan hanya di Lembata, di setiap tempat, termasuk di tempat saya juga begitu.
Bahkan yang tolak itu pernah kepala sekolah, karena kepala sekolah berpikir bahwa belajar itu dia mau lihat guru masuk di dalam kelas, mengajar dan anak-anak dengar catat, itu yang namanya belajar. Sedangkan profil pelajar Pancasila yang kita harus belajarkan dia 3 dimensi itu dia belum tahu. Tapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, lalu kemudian dari asas manfaat yang dilihat, bahwa ternyata belajar itu 3 dimensi, tidak terkurung oleh ruang, maka mindset dari internal maupun eksternal itu mulai terbentuk. Lalu yang berikut tantangannya kemarin itu, ada orang tua yang mengeluarkan statement bahwa anak kami pergi ke sekolah itu bukan untuk potong kebun, bukan untuk bawa tofa dan tofa itu rumput. Itu tugas dari cleaning service dan seterusnya. Mereka tidak tahu bahwa dalam belajar itu ada hal yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, gotong royong. Ada tadi Pak tanggung jawab, saya catat di sini Pak Rusman ya. Nah, nilai-nilai tanggung jawab. Padahal nilai-nilai luhur Pancasila itu mau dibelajarkan secara langsung di dalam ruang kelas, di lingkungan sekolah. Nah, tetapi saya percaya karena kita konsisten dalam melakukan itu, ternyata akhirnya membuahkan hasil. Orang tua menjadi sadar dan akhirnya berterima kasih kepada pihak sekolah. Anak yang kemarin tidak tahu sapu, mungkin kembali ke rumah anak manja itu bisa sapu. Yang kemarin tidak tahu cuci piring bisa cuci piring dan seterusnya. Karena latar belakangnya beda-beda. Ada anak yang latar belakangnya dia di rumah tidak pernah mau kerja. Ada anak yang memang jadi tulang punggung keluarga di sekolah. Tapi ketika mereka berkolaborasi, diciptakanlah nuansa kerjasama dalam pembelajaran di ruang-ruang kelas di sekolah untuk menebalkan gemohing dan tanggung jawab dan nilai-nilai toleransi dan lain-lain, saling menghormati. Dengan sendirinya mereka akan keluar dan menjadi outcome. Dia menjadi output nanti dari sekolah A, dia menjadi outcome di masyarakat. Orang tidak tanya itu rapor dapat 80, 90 orang tidak tanya. Tetapi outcome yang nanti dibawakan ketika dia ada di RTA, dia ada di gereja A, masjid AB, kemudian dia hadir dengan warna-warna yang kita tanamkan, di situ outcome kita dari sekolah kita menjadi catatan bagi masyarakat bahwa ternyata dari SMP A, dari SMP B, SMA A, SMK B, produk outputnya memiliki outcome seperti ini. Berarti guru-gurunya memang guru-guru penggerak, guru-guru luar biasa semua. Ada penebalan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah itu. Lalu tadi memang untuk gotong royong, untuk toleransi memang tidak terlalu di ini ya, karena tadi memang hanya satu yang diminta, penebalan yang paling difokuskan itu. Tapi saya kira bukan hanya gotong royong, ada toleransi, ada saling menghormati dan seterusnya. Ada satu yang saya catat di sini, tadi ada dari Ibu Tiwi ya kalau tidak salah, ternyata kita juga manusia biasa, itu benar. Tidak ada manusia yang purna, dia sempurna, tidak ada. Nah, untuk itu maka memang dari kita semua ya, termasuk Bapak Ibu CGP hebat ini, harus menjadi guru yang moderat. Selain student voice, dengarkan apa yang siswa mau, kita kalau buat kekeliruan tadi dari Pak Lawrence juga ya, dari teman-teman yang lain, kita harus minta maaf. Ketika anak kita mungkin terlalu marah ya, tadi ada Pak Lawrence ya, terlalu marah-marah anak dan seterusnya, ternyata kita sadar bahwa itu tidak baik untuk mendidik anak. Bapak minta maaf, Bapak tadi ada sedikit ini terbawa, Bapak minta maaf. Nah, itu dengan secara langsung tidak langsung Bapak Ibu mengajarkan anak untuk memiliki kerendahan hati, tanggung jawab, dan semua nilai. Bagaimana menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang baik. Pak Fulgen ya tadi, oh ya saya boleh minta maaf jika buat kesalahan kepada anak, juga Ibu Tiwi, Pak Fulgen dan Ibu Tiwi tadi itu benar. Ya kalau salah minta maaf, kalau terlambat datang juga minta maaf. Jangan sampai sudah terlambat 20 menit datang dulu baru. Buat biasa-biasa saja. Bapak minta maaf tadi 20 menit itu sebenarnya Bapak sudah ada di kelas. Tapi tadi kebetulan ada tamu. Ada tamu yang memang tidak bisa Bapak hindari. Bapak minta maaf ya. Sehingga nanti kalau mereka juga terlambat 5 menit,
Ibu dari mana 5 menit? Kenapa terlambat 5 menit? Nah itu mereka bilang, ya benar juga. Karena Bapak juga terlambat 20 menit minta maaf. Tapi ketika Bapak 20 menit tidak minta maaf, mereka 5 menit terlambat langsung Bapak bertanya dari mana? Loh, Bapak 20 menit kami tidak tanya kok, baru 5 menit. Apalagi mereka bilang, pakai nanya, itu ada kamu nanya, itu susah. Nanti akhirnya jadi ribut di kelas. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semua teman-teman tadi luar biasa memberikan pikiran-pikiran konstruktif. Saya catat semua di sini. Ada Pak Rusman juga, ya ada Pak Fulgen, Pak Filipus. Pak Filipus tadi coba-coba tanya Ibu Tiwi, tadi ada janji jawaban. Tapi ternyata Pak Filipus mungkin tadi tidak dengar, jadi Ibu Tiwi sudah memberikan jawaban tadi, bahkan lebih dari satu. Ya, ada satu lagi saya tidak sebut nama, ini saya catat di sini, tapi mata saya scan tidak dapat. Tapi ada satu dari Pak yang tadi, yang paling penting juga yang tidak boleh diabaikan adalah membangun komunikasi dengan orang tua. Bapak Ibu, tanggung jawab pendidikan ini bukan hanya ada di tangan Bapak Ibu guru. Dia kolaborasi 3 batu tungku. Pemerintah menyiapkan sekolah, di dalamnya ada Bapak Ibu guru. Ada orang tua masyarakat. Bagiannya orang tua, ketika bawa parang datang, panggil orang tua datang dan sosialisasi. Tanggung jawab. Tanya orang tua yang nelayan tadi, apa betul di rumah tidak ada parang karena nelayan? Orang tua akan malu-malu, pus. Bapak ada, itu kita anak omong kosong, dan seterusnya. Ya, jadi ketika libatkan orang tua, memberikan arti, memberikan penjelasan kenapa anak-anak kita minta untuk datang bekerja di sekolah, keterampilan-keterampilan hidup ditebalkan di sekolah, tujuannya bukan untuk sekolah, tujuannya untuk masa depan anak. Bahkan di sekolah binaan saya sarankan ketika ada sekolah-sekolah yang mungkin temboknya sudah catnya sudah kabur, sudah ini, gotong royong itu. Profil pelajar Pancasila gotong royong itu mau ditebalkan, sekolah pengadaan cat saja bagi kelompok dan bagi mereka untuk bertanggung jawab cat mereka punya kelas, tanya mereka mau warna apa dan seterusnya, seperti itu. Itu kita melibatkan mereka, mendengarkan suara mereka, dan mereka juga bertanggung jawab untuk mengindahkan halaman mereka, bahkan kebun sekolah dan lain-lain, ada masih banyak. Nanti kita akan lebih banyak diskusi ke depan soal aktivitas-aktivitas serupa yang menebalkan laku anak, sehingga dia menjadi pribadi yang bukan saja bisa bergotong royong, tapi adabnya juga bagus. Ketika dia dikasih tugas untuk bawa parang, dia tidak pele-pele badan lagi bilang saya anak nelayan dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa presentasinya, luar biasa. Selanjutnya saya beri ruang kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 tolong tarik layar ya. Kelompok 1, time is yours. Gunakan waktu semaksimal mungkin, kita punya waktu ini banyak, jangan khawatir kalau sudah lari lewat nanti saya cut. Ya, oke, lanjut, silakan ambil alih ketua kelompoknya. Pak Pican, share screen. Bisakah? Sudah lihat? Sudah kelihatan. Ya, tanggal Langsung berapa? mulai kapan tuh? Sudah kah Pak Pican? Oke, sudah muncul. Oke. Langsung. Bapak Sil dan teman-teman semua. Sekarang semua sudah? Sudah. Setelah tadi kita berdiskusi panjang lebar di sesi pertama tadi,
sebelum saya memulai, seperti biasa, saling jelas satu suara ya. Suara jelas. Jelas Bu Guru, jelas. Bisa Pak. Jelas. Oke. Sebelum saya mulai, saya awali dengan pantun dulu ya, biar Hebat, luar biasa. Lanjut. ya. Pantunnya begini, ke rumah Anton pakai sepeda. Cakep. Nama itu. Pulangnya hari hujan. Sebelum presentasi saya mulai, saya ucapkan salam bahagia untuk kita semua. Cakep. Oke, teman-teman semua, Sepertinya ada masalah audio dari Pak Filipus ya. Pak Filipus? Pak Pican tidak dengar suaranya nih Pak Pican. Jaringan barangkali. Begitu. Saya. Pak Filipus, kalau masalah jaringan kameranya boleh dimatikan. Biar suaranya jelas. Pak Servas bisa mic-nya dimatikan dulu, mantul suaranya. Halo? Ya, Pak Filipus, boleh dimulai. Bisa. Waduh. Ini ada gangguan nih. Suaranya sudah jelas Pak Filipus. Suaranya sudah jelas Pak Filipus. Hanya saya scroll layarnya belum muncul, belum bisa nih. Ada yang bisa bantu? Kalau bisa teman yang share screen, Pak Filipus tarik. Pak Filipus hanya dulu, sebagai presenter. Coba share screen. Coba Pak Anton. Pak Filipus keluar ini. Oke, langsung Pak Anton sekalian moderator tuh langsung sekalian. Sudah makan? Sabar, ada gangguan. Ada gangguan juga. Aduh, saya coba. Sudah muncul. Sudah muncul ya. Woi, lengket.